Salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seseorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu. Kisah tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu sedang berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa sangatlah komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu wahai Nabi?" Lantas dengan nada emosi, Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Musa. Lalu Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmunya?" Kemudian Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' Al-Bahrain yang ia lebih alim daripada kamu." Jiwa Nabi Musa yang mulia, rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian Musa mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim. Akhirnya, Musa pergi mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan saleh. Singkat cerita, sampailah Musa ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Ia kemudian bertemu dengan salah satu pria yang bernama Khidir. Para ulama berbeda pendapat tentang sosok Khidir ini, sebagian mengatakan merupakan salah satu dari nabi, sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah wali Allah yang diberi kelebihan. Kemudian Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Musa pergi bersama Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar, lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Khidir. Lalu mereka pun membawanya beserta Musa, tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir. Namun Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Khidir melobangi perahu itu. Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu, lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan-papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh. Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya dan kemudian ia berpikir. Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka taat kepadaku? Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Mereka pun memuliakan kami, tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melobanginya." Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercela. Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran. Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya, agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi. Musa berkata, "Apakah engkau melobanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela." Mendengar pertanyaan lugas Musa, Khidir menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar. Musa meminta maaf kepada Khidir karena ia lupa dan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya. Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya.
Tiba-tiba, Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Khidir membunuh anak kecil itu. Musa dengan lantang bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya, yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Khidir kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Musa meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Musa berkata, ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu. Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan. Mereka memasuki suatu desa yang sangat bahil. Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis, lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu, tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka. Kemudian datanglah waktu sore, Musa dan Khidir ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Musa dibuat terkejut ketika melihat Khidir berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu. Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru. Musa sangat heran melihat tindakan gurunya. Bagi Musa, desa yang bahil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini. Musa berkata, seandainya engkau mau, engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu. Mendengar perkataan Musa itu, Khidir kemudian berkata kepadanya, ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku. Khidir mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan dan ia mengingatkannya bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan. Kemudian Khidir menceritakan kepada Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Musa selama mengikutinya dalam perjalanan. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian, sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya seseorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Mula-mula Musa menentang dan mempersoalkan tindakan Khidir tersebut, kemudian ia menjadi mengerti ketika Khidir menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang, Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Musa telah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat hikmah yang tersembunyi.